يغفر لهم يرحمهم ويجد لهم جنة ويعطون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأمهاتهم في الدين والآخرة. فإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Enten sing nyuwun hadiah Fatihah kangge Hajah Umirah kendawang dalam dunia. Allahumma fillah warhamha wa'afi'afu anha wa kunzul wa faha waj'al qabraha rawdah min jannah wa tadkhul hafratan min hafratiran ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa li hadhihi al-arkan furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Awis nerusaken pembahasan tentang at-tawaf. Salah satu daripada rukunnya haji adalah at-tawaf. Kalau yang tidak berkaitan dengan Ka'bahnya, yang berkaitan dengan orang yang melakukan tawaf harus menutup aurat, tertutup auratnya. Nisbate wong lanang berarti ma baina surah wa rubbah harus tertutup. Kalau perempuan berarti jami'ul badan illal yad wal wajh. Yang kedua harus suci daripada dua hadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Tidak boleh orang yang sedang hadas. Masalah kemarin ketika di tengah-tengah tawaf kemudian tersentuh tangannya oleh perempuan lain, bagaimana hukumnya sudah dijelaskan. Terus yang ketiga yaitu suci dari najis. Di samping suci dari hadas juga suci dari apa? Najis. Baik di pakaiannya, badannya ataupun tempatnya. Lah ini sekarang yang berkaitan dengan Ka'bahnya. Seperti apa tata cara tawaf yang benar dan menjadi syaratnya tawaf ya, yaitu menjadikan Ka'bah atau Baitullah di sebelah kirinya. Di sebelah mana? Kiri. Jadi antara Ka'bah dengan orang yang tawaf itu seperti ini. Jadi seperti ini. Jelas ya? Jadi Ka'bah nang kono madhepe mana? Berputar
berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dari sini ke sana. Ini orang tawaf itu sudah muter itu. Pelakunya mana? Angger jam itu kan muternya ke sini. Ya ora sih? Oke, penting lawan jarum jam. Mana? Menjadikan sisi sebelah kiri ada di menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jelas ya? Jadi tawaf kudu kaya kowe. Terus memulai tawafnya dari Hajar Aswad, dari rukun yang ada Hajar Aswadnya. Coba perlihatkan arkanul Ka'bah, rukun-rukunnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada 4 rukun. Rukun itu pojokan ya, ada 4 pojokan. Nah ini ada 4 rukun. Ada namanya rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ada rukun yang ada Hajar Aswadnya. Warah-warah. Lihat ya. Nah wis. Nah, dari mana orang memulai tawaf? Dari rukun yang ada Hajar Aswadnya. Startnya dari situ. Warah-warah. Ya, ngapunten. Ini adalah pojok, menutup pojok yang ada Hajar Aswadnya. Jadi orang kalau mau tawaf itu mulai dari sini. Itu satu, jelas ya. Agar seumpama mulai dari sini, rukun Iraqi, maka putaran tawaf belum dihitung. Karena apa? Dia memulai bukan dari garis start. Jelas ya. Jadi supaya terhitung dari sini mulai. Jelas apa lagi? Dimulai dari rukun yang ada Hajar Aswadnya. Rukun namanya rukun Iraqi, rukun Syafi, rukun Yamani. Jelas? Jelas? Oke, guys. Ada bagian daripada Ka'bah, termasuk di antara ini dulu. Syaratnya tawaf adalah harus di luar Ka'bah. Harus di luar apa? Ka'bah. Tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Enggak bisa tawaf di dalam Ka'bah, betul-betul bisa. Nek sholat bisa monggo di dalam Ka'bah, di atas Ka'bah sholat silakan. Tapi kalau tawaf tidak boleh di dalam apa? Ka'bah. Termasuk bagian daripada Ka'bah adalah syadharah. Ini syadharah. Syadharah itu seperti pondasi Ka'bah yang menonjol sedikit, namanya syadharah. Paham ya? Jadi ini namanya syadharah ini. Nah ini namanya syadharah. Ini syadharah. Tempat untuk mengikat kiswah, tali kiswah Ka'bah. Namanya syadharah. Jelas? Jadi orang kalau tawaf lari di sini nggak sah. Ini kan keluar dari Ka'bah, maka memang keluar dari Ka'bah, tapi hukumnya adalah hukum dahilul Ka'bah. Kalau orang menginjak ini berarti ada satu injakan, satu langkah kaki yang mana keluar dari tawaf. Jelas ya? Jadi nggak boleh ketika tawaf kakinya menginjak syadharah, nggak boleh. Jelas apa? Kemudian termasuk dahil Ka'bah lagi adalah ini. Coba perlihatkan Hijr Ismail yang lebih jelas. Hijr Ismail, posisi Hijr Ismail yang lebih jelas. Hijr Ismail yang lebih jelas. Ayo, Hijr Ismail. Ini namanya Hijr Ismail. Jadi lingkaran kecil yang ada di antara rukun Iraqi dengan rukun Syami. Kalau orang sholat di sini bebas, monggo. Tapi kalau tawaf tidak boleh di dalam situ. Ini Hajar Aswad ya, Hajar Aswad. Mulai dari sini, ini syadharah bagian dari Ka'bah. Tidak boleh tawaf di menginjak syadharah. Nah kemudian ini namanya Hijr Ismail. Hijr apa? Ismail.
Kenapa disebut Hijr Ismail? Karena disitulah Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan. Jadi semacam seperti kamar lah. Orang kalau tawaf tidak boleh lewat sini, harus di luar Hijr Ismail. Oh iya. Tidak boleh lewat sini, tidak boleh. Karena tiga apa istilahnya? Kok bercara balapan lewatnya ini lewatnya apa? Memangkas, tidak boleh. Orang tahu baru di sini, ke sini, di luar Hijr Ismail. Ini. Kenapa tidak boleh? Karena Hijr Ismail ini termasuk dakhilal Ka'bah, bagian daripada dalamnya Ka'bah. Paham? Dari cara sejarahnya adalah sebenarnya Ka'bah mau dibuat semacam ini, Mandan dia. Cuma kehabisan material, akhirnya hanya dibuat setengah segi. Sampai sekarang kan seperti itu. Namanya Hijr Ismail. Jelas ya? Nah, Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Tidak boleh orang tolong lewat sini. Kenapa? Mulanya itu dalam sepi kalau lewat ini, padahal kan lintas. Nah, jalan pintas. Karena nggak sah. Karena ini bagian yang berada di Ka'bah. Kalau paham lagi? Wes. Nah itu syaratnya tawaf. Kalau sudah tahu tentang syaratnya tawaf, 7 kali putaran ya, 1. Jadi dari Hajar Aswad sampai Misr 1, 2, 3 gitu. Doanya bebas. Cuma yang warid ya, di antaranya adalah doa satu jaga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu biasa doa yang banyak dibaca, doa ringkas tapi jami. Wes. Lah setelah tawaf selesai, hendaknya seseorang untuk di antara kesunahannya tawaf adalah sholat sunnah 2 rakaat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Ini namanya maqam Ibrahim. Ini maqam Ibrahim. Posisi di sini. Lah ya. Lah orang sholat sunnahnya di mana? Di belakang sini. Orang menghadap, jadi orang kuri menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke maqam Ibrahim. Itu sholat sunnah berapa di sini? Jelas orang. Nah terus ini orang Ibrahim, sholatnya di sini. Jelas ya. Lah ini namanya pintu Ka'bah. Lah multazam itu di mana multazam? Multazam adalah tempat yang paling mustajab ketika orang berdoa. Multazam itu posisinya adalah bainal bab wal hajar. Ini di sini. Nah, ini Hajar Aswad, ini pintu. Jadi di sini sekitar sini. Ini adalah tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi jangan salah, multazam bukan pintunya, bukan. Ini babul Ka'bah, bukan multazam. Multazam itu sini. Jelas ya? Yes. Nah kalau Al-Hatib ini yang di depannya namanya Al-Hatib. Sunnah juga doa di sini. Jadi bainal maqam wal Ka'bah namanya Al-Hatib. Ini kalau ini nggak ada ya, ini hanya sebatas sekarang ini karena adanya Covid akhirnya di-scan, ditutup supaya orang tidak masuk ke Hajar Aswad. Ini nggak ada, ini hanya pagar perdagangan saja ya, supaya orang tidak berebut ke sini. Yang berebut ke sini kan hanya ada kerumunan di sini nggak boleh, jadi disekat. Sebenarnya nggak ada. Ini bukan termasuk dari belakang ya, bukan termasuk ini. Ini garis perdagangan aja. Lalu Hatib ini Hatib bukan di sini Hatib. Bainal maqam wal Ka'bah namanya Hatib. Ini sunnah untuk berdoa juga di sini. Jelas ya? Nah, ketika orang sedang tawaf disunahkan untuk taslimul hajar wa taqbiluhu. Nah, makanya orang tawaf kenapa di sini nggak ada? Ya, karena itu dalil apa nggak bisa. Orang ketika tawaf itu disunahkan untuk istilamul hajar.
Istilah itu untuk salam. Ya kayak sini salam lah. Nempelan tangan ditempelkan paling apa? Paling hajar aswad. Baru ditempel hajar aswad. Kalau bisa cium dicium. Kalau memungkinkan untuk mencium, dicium. Ya sunnah itu sunnah karena kan dari lambai itu sahabat sunnah. Ente waktu layak tuh layak pak. Kenapa saya cium? Karena dulu kan jika minum cium. Nek kalau dalam minum orang menyium gitu ya. Ini yang jelas itu. Kalau sedang dalam posisi tawaf, hati-hati ketika mencium hajar aswad, kakinya jangan naik ke syadara. Karena nanti berarti ada bagian tawafnya yang ada di dalam Ka'bah. Jadi sebisa mungkin kakinya tetap di luar Ka'bah, di luar syadara. Jadi ini sudah tasyin untuk salam kepada hajar aswad, kemudian mencium sunnah. Kalau memang tidak memungkinkan, maka cukup istilah dari jarak jauh. Jadi ini sebagai hajar aswad dengan Nabi salam. Ba'da salam, ba'da istilah, dicium tangannya. Nah, seperti ini. Jadi bukan baru sini pula, di sana di sini ya. Kan balik berapa ya? Baliknya apa? Menok. Nah, salah. Yang benar adalah salam dulu baru dicium. Jelas? Habis ini bagian daripada apa namanya syurut tawaf. Iya. Jadi syadarwan itu mutar ya. Semua keliling 4 Ka'bah itu ada syadarwannya semua. Jadi muter di semua sudut Ka'bah itu ada tempat yang menggunduk sedikit, itu namanya syadarwan. Jadi nggak boleh kalau diinjak berarti orang masuk ke Ka'bah. Artinya ada langkahnya seseorang yang thawaif itu di dalam Ka'bah, nggak boleh. Jadi anggapan manjat ya sikilnya tetap, jangan sampai nginjak ke syadarwan. Makanya di tanabah supaya orang yang mau mencium hajar aswad kakinya tetap di lantai, tidak naik ke syadarwan. Nah, itu syarat-syaratnya apa? Jadi menjadikan Ka'bah sebelah kiri dimulai dari hajar aswad ya. Kemudian apa namanya? 7 putaran di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, di luar syadarwan dan di luar hijr Ismail. Ya, dan juga ketika orang kalau mau tawaf, nisbatnya tawaf nusuk, tawaf ifadah atau tawaf kudum tidak perlu niat. Tidak perlu niat nawaitu at-tawafan, nggak perlu. Karena niatnya sudah termasuk di dalam niat ihram. Wong niat ihram berarti wis niat pan tawaf, wis niat pan wukuf, wis niat pan pirang-pirang. Jadi nggak perlu adanya niat. Cuman tidak boleh ada adamus sorfi. Ketika berputar mengelilingi Ka'bah tidak boleh ada niat lain. Kalau tasyrikun niyah boleh-boleh saja, meskipun tidak pahalanya berkurang. Contoh, nyong tawaf sekalian lagi nuntuti wong sing duwe utang karo nyong pantek tagih, jadi lagi ngejar. Tapi memang dia tidak tujuannya bukan tujuan apa? Bukan tujuan ngejar orang. Hanya saja kebetulan. Tapi kalau niatnya ngejar orang, muter-muter ora dadi. Karena ada sorfun niyah. Jelas ya? Ila ghairi tawaf. Ampun. Jadi masalah itu tawaf, paham ya? Jelas. Namun nisbatnya waktunya tawaf kapan? Perlu diketahui bahwa tawaf itu yang termasuk di dalam rukun haji yang harus dilakukan, mau nggak mau harus dilakukan, nggak bisa ditinggal, adalah tawaful ifadah. Tawaful ifadah atau tawaf rukun. Tawaf rukun ini, tawaf ifadah ini dilakukan kapan? Dilakukan setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf tanggal 9, kemudian malamnya ke Muzdalifah. Lah waktu tawaf ifadah masuk jam 12 malam 10. Kalau ada orang tawaf malam 10 ba'dal maghrib belum sah tawafnya.
Ba'da isya belum sah tawafnya. Kenapa? Karena waktu ifadhah, tawaf ifadhah waktunya masuk muntasifil lail, malam 10 pertengahan malam, jam 12 bengi lah. Jelas ya? Jadi pan tawaf nunggu jam 12 dingin. Ini tawaf yang rukun. Kalau tawaf yang lain ada yang wajib, ada yang sunnah. Nisbatnya sing wajib tawaf wada. Tawaf wada, orang kalau mau berpisah dengan Mekah harus tawaf. Tawafnya tawaf wada. Itu wajib. Alal mu'tamad wajib. Artinya wajib berarti kalau ditinggalkan kena dam, atau melakukan tapi melanggar syarat-syaratnya kena dam. Makanya saya lebih cenderung, lebih seneng angger takoni tawaf wada hukumnya sunnah, ikut qaul ats-tsani. Kenapa? Kalau orang sekarang gini, orang kalau sudah tawaf wada harus segera pergi dari Mekah. Nah sekarang tawafnya jam 7 esuk, lungane bar maghrib, bar tawaf turunane nang hotel. Berarti kan bukan perpisahan. Kalau orang melu qaul sing wajib kena dam. Makanya enaknya melu qaul sunnah. Jam 7 bagi tawaf wada, jam asar baru pergi dari Mekah. Jadi nglakoni tawaf wada melu qaul sing ngomongna sunnah. Jelas tetap pamitan karo Gusti Allah, pamitan karo Ka'bah, tetap pamitan, tapi melu qaul sing sunnah. Artinya ketika mencidrai syarat-syarat tawaf wada tidak terkena dam. La yujbar bidamin. Jelas ya? Nampun. Nah, sunnahnya tawaf. Sing ngene enak ya katanya. Ya wis. Sunnahnya tawaf yaitu ketika tawaf berjalan dengan menanggalkan alas kaki. Jadi ngodok, hafian tuh ngodok, mana ngodok? Nanti ngodok orang nganggo apa? Orang nganggo sendal. Terus taksirul khuta. Al khuta itu langkahnya jangan terlalu lebar langkahnya. Jadi aja kayak yang melaku biasa. Melakukannya kayak melaku pengantin. Lakukannya melaku apa? Pengantin. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu kesecuilannya orang, kamberannya orang, itulah. Langkahnya sedikit lah. Lah, di antara kesunahan tawaf adalah ar-ramal. Ar-ramal itu apa sih? Ramal itu jogging. Jadi semacam kayak jogging. Jadi katone melayu tapi orang melayu. Paham ya? Jadi al-isra fil masyi ma'a hazil katifain wa taqur bil khata bila adul wasbin. Orang lompat-lompat, orang melayu-melayu. Jadi ngerti apa? Namanya ramal. Lah, ramal ini disunnahkan di 3 putaran pertama tawaf. Kan tawaf 7 putaran. 3 putaran pertama sunnah untuk ramal. Jelas? Yang 4 terakhir melaku biasa. Orang kayak wong jogging ngono ya, kayak wong pemanasan gitu loh. Namanya ramal. Dan apa namanya? Tawaf yang ada ramalnya disunahkan ketika tawaf yang selanjutnya akan melaksanakan sa'i. Sa'i termasuk salah satu daripada rukunnya haji. Bisa dilakukan setelah tawaf ifadhah atau bisa dilakukan setelah tawaf qudum. Jelas ya? Setelah tawaf apa? Qudum. Karena tawaf qudum berlaku hanya bagi yang hajinya ifrad. Jadi wong nek nglakoni haji ifrad, yang pertama kali dilakukan adalah kesunahan tawaf qudum, tawaf sunnah, 7 kali putaran, sunnah, hukumnya sunnah. Lah setelah tawaf qudum bisa langsung melaksanakan ibadah sa'i. Sa'inya sa'i rukun. Paham ya? Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan lebih afdal sa'i yang dilakukan setelah tawaf qudum daripada sa'i setelah tawaf ifadhah. Yang Rawi mengatakan tawaf ifadhah lebih apa? Sa'i lebih afdal setelah tawaf ifadhah. Kesunahannya lagi selain ar-ramal al-ittiba. Tadi orang yang pakai ini. Ini namanya ittiba ini. Ini ittiba ini. Jadi apa? Sebelah kanan dibuka. Ini bukan ittiba ini bukan ittiba. Yang ini bukan ittiba. Ittiba itu yang seperti ini nih. Sing sebelah pundak sebelah kanan dibuka, ini namanya ittiba. Cara ngomongnya kayak gini. Jelas ya? Itu ittiba. Nah, jadi ittiba itu disunahkan ketika ada ramal. Berarti tiga putaran pertama yang sunnah ramal, sunnah juga ittiba. Pakaiannya seperti ini. Bro ya? Jadi seperti anak rida boleh rida. Sorban.
Ini kan. Mriki. Bawa sini. Serak. Ayo. Wes. Ini tiba ini. Jadi tiba itu yang sebelah kanan ditutup, sebelah kanan dibuka, kiri ditutup. Nah, seperti ini. Ini namanya itiba. Ada haji kayak gini. Jadi sebelah kiri terbuka, ini tertutup kiri. Paham ya? Nah. Terus yang selanjutnya adalah kesunahannya tawaf berusaha sedekat mungkin dengan Ka'bah. Jadi aja sedekat mungkin. Karena gini, semakin orang jauh dari Ka'bah, maka tawafnya akan semakin jauh. Ente deleng sih anggar wong per Ka'bah muternya secuil. Putarannya sedikit. Tapi anggar adoh tambah ambo. Sak putaran bisa sampai 100 meter. Coba ini lihat. Ini sebatas sing kene kan perek. Secuil, tapi anggar nang kene. Ini oh kan adoh nemen oh. Jadi sebisa mungkin lebih dekat dengan apa? Dengan Ka'bah. Kalau memang bisa romal, bisa lari-lari kecil. Kalau nggak bisa lari kecil maka bagaimana? Saya ingin ngomong wis. Nek perek ora bisa romal, nek adah bisa romal. Aina yuqaddam, apakah mendekat dengan Ka'bah tanpa romal atau jauh dari Ka'bah dengan romal? Jadi keafdoliahan mana nafsul ibadah dengan makanul ibadah rupanya Ka'bah? Lebih afdol jauh tapi bisa melaksanakan romal daripada dekat tapi nggak bisa romal. Nek bisa parek romal lebih afdol. Orang bisa romal afdolnya ada. Sing bisa romal. Yang kelima kesunahannya lagi adalah tenang. Tidak berbicara, banyak bicara, tenang, santai. Ora gugup nemen, ya ora gugup nemen ya ora kayak dikejar-kejar apa. Jadi santai, tidak banyak bicara. Terus ketika berdoa tangannya diangkat. Jadi ngomong ya. Ketika semua di tengah-tengah berdoa, tetap posisi badan harus nggak boleh menghadap Ka'bah. Soalnya ketika tawaf menjadikan syakul aisar ini di sebelah kiri. Seumpama ke Ka'bah, aku madhepnya mana? Tapi nek donga madhep kaya iki ya. Berarti kan syakul aisarnya bergeser daripada apa? Ka'bah. Ini nggak sah. Jelas ya? Jadi dongannya kayak gitu terus. Karena ini sebelah kiri terus. Sebelah kiri terus. Jadi donganya kayak gini dong. Angger dongannya pindah kayak gimana madhep Ka'bah, berarti kan syakul aisarnya bergeser. Kalau bergeser berarti ada langkah yang mana orang tersebut tawaf sebelah kirinya nggak di Ka'bah. Maka harus diulangi langkah ini. Jelas ya? Apa putarannya harus diulangi. Atau mundur, parkir mundur kok cuma enggak apa-apa. Terus kemudian al-muwalah indana madzhab Syafi'i 7 putaran itu sunahnya tidak dipotong-potong. Ora kono-kono seputaran kesel medang dingin. Maning yo maning kok 2 putaran medang maning. Ora ya. Sah tapi kurang afdal karena sunahnya adalah al-muwalah. Jadi sudah membaca al-azkar dengan hati yang khusyuk, hati yang hudur, kemudian istilam itu salam. Salam maring Hajar Aswad. Dan juga menciumnya nek memang bisa, nek memang nggak bisa ya dengan tangan cukup dilambaikan, habis itu dicium tangannya. Nah, terus yang disunahkan untuk istilam lagi adalah istilam rukun yamani. Mana tadi? Di antara 4 rukun ini, 4 rukun Ka'bah, ada 2 rukun yang disunahkan untuk istilam, disalami, yaitu rukun Hajar Aswad, mensalami Hajar Aswad sekali mencium, dan rukun yamani, rukun sebelum Hajar Aswad, sunnah disalami, tapi tidak sunnah untuk dicium. Nah ini kalau rukun Hajar Aswad ini sunnah disalami dan sunnah dicium. Nah rukun yamani ini sebelah sini sebelumnya berarti. Ini rukun yamani, hanya sunnah di istilam saja, tidak ada kesunahan mencium rukun yamani, hanya istilam, awe-awe tok. Jelas ya? Awe-awe tok ya, tidak ada mencium rukunnya, nggak ada. Awe-awe dan setelah itu mencium tangannya, tidak ada kesunahan takbil ar-ruknil yamani. Setelah melaksanakan tawaf selesai, tadi sunahnya melaksanakan 2
2 rakaat tawaf khalfal maqam, di belakang maqam Ibrahim tadi ya. Ini maqam Ibrahim, di sininya berarti di belakangnya. Orang ngarepe nang burine ngene. Nang kene sah ora apa-apa, tapi kurang afdal nang burine maqam. Makanya di sini ada garis besar di sini. Wong pada bayangin buri makam ngene kabeh. Ini buat tawaf, sini buat mataf, ini buat orang-orang tawaf. Jadi supaya tidak mengganggu orang yang sedang tawaf. Salatnya nang buri ngene. Nah, kemudian salat apa? Doa di multazam. Multazam adalah ma bainal hajar aswad wal bab. Ini tadi mana hajar? Inilah sini. Ini namanya multazam. Multazam. Ini multazam ini sini. Bukan ini bab ya, ini pintu, ini multazam. Doa di sini doa. Doa bil multazam. Tempat yang paling mustajab di Ka'bah ya ini multazam sini. Doa di sini. Kalau ngadeg dong nang kene ya, enggak bisa. Ora ya selempenge iki. Nah, ini namanya multazam ini. Kemudian doa bil hatim. Hatim itu antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, ini hatim. Nah, ini di sini, ini namanya hatim. Doa di sini. Kalau sholatnya sunnah di sini belakang. Tapi kalau doanya di sini sunnahnya. Doa bil hat bainal Hajar Aswad wal maqam disebut hatim, ini namanya hatim. Ini Hajar Aswad, ini Hijr Ismail, Hajar Aswad, maqam, multazam, ini namanya hatim. Ma bainal hajar wal maqam disebut apa? Al hatim. Jelas ya? Nah, setelah selesai melaksanakan tawaf, kesunahnya lagi adalah meminum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Air zam-zam ada foto air zam-zam enggak ya, air zam-zam. Ya, air zam-zam itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niatnya. Wong ngobe zam-zam kan tergantung niatnya. Niatnya suki itu wong suki. Niatnya apa namanya? Foto insyaallah ali foto. Ya, jadi niatnya apa ketika minum zam-zam? Ma'u zamzam lima syurib, terserah niatnya. Niatnya Allah dibutuh sing ayu nemen ya insyaallah dibutuh sing ayu nemen ya. Iya. Lah ngerus wis dibutuh ayu pimen-pimen dia oleh sing ayu. Iya. Jadi sunnah untuk niat apa minum zam-zam ya, niatnya lima syuribalahu, tergantung niatnya. Yang terpenting ya tetap niatnya husnul khatimah, itu paling utama, itu sudah. Artinya untuk apa? Kaya tapi tidak husnul khatimah kan ya naudzubillah. Artinya yang paling penting kan jaluk keselamatan dunia akhiratnya dengan husnul khatimah. Ninggalnya panjang umur, niat aja, niat sing pirang-pirang wis. Sing paling jami gampang ya wis. Ya Allah, kula niat minum zam-zam kama nawa nabiyuna Muhammad. Sudah selesai. Jadi niatnya kayak niatnya Kanjeng Nabi. Wah, Kanjeng Nabi niatnya kan pirang-pirang nemen. Ya Allah, niat nawa itu syurba ma'i zam-zama ala manawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wis, apa niatnya Kanjeng Nabi? Selesai wis. Nah, Kanjeng Nabi niat dapatnya oleh niatnya kabeh Kanjeng Nabi. Iya. Naam. Jelas ya? Wis. Itu diantara hal-hal yang terkait dengan tawaf. Ya, sekarang rukun yang selanjutnya adalah as-sa'yu. Apa itu sa'yu? Nah, ini masih zam-zam ya, minum zam-zam ya, minum zam-zam. Nah, itu air zam-zam ya, sesuai dengan niatnya. Usahakan minumnya sambil duduk. Meskipun Nabi ketika minum zam-zam sambil berdiri loh ya. Nabi ketika minum zam-zam sambil berdiri. Takwil hadisnya adalah kok Nabi ngadeg karo ngadeg. Waktu itu lagi penuh nemen sesek. Nabi ngombe karo ngadeg. Kemarin saya baca nerangin hadis Abi Jamroh itu apa namanya? Ya, Nabi pernah minum sambil berdiri, kebanyakan duduk. Adanya Nabi berdiri bukan berarti Nabi melakukan makruh dan mengajari hal yang makruh lah. Tapi Nabi sedang mentasyrik, memberikan pelajaran bahwa minum berdiri tidak diharamkan, hanya saja tidak diharamkan, diperbolehkan tapi makruh, bukan mengajari, bukan. Lah kalau orang minum sambil berdiri, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri itu dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, ini faidah. Kalau orang minum sambil berdiri, ketika minum sambil yuharrik ibhama rijlaihi, menggerak-gerakkan jempol kakinya. Jelas? Daripada dongeng minum ngadeg, terpaksa minum ngadeg, angel minum jagong, digerak-gerakkan jempol sikile, dua-duanya kayak gini. Arwahnya semakin ngadeg. Kemudian baca selawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi syariba qa'idan wa qa'iman. Ya, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi syariba qa'idan wa qa'iman. Nabi yang pernah minum sambil berdiri sambil duduk gitu. Jadi sambil digerakkan dua jempol kakinya. Ini faidah dari Habib Hasan dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah. Yang terpasang minum ngadeg lagi gugup ngono ya, segera gerakkan jempolnya salat baru kita selawat. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad alladzi syariba qa'idan wa qa'iman. Alladzi syariba qa'idan wa qa'iman. Lawis. Ke mas'a. Ainal mas'a? Ya akhi, ainal mas'a? Mas'a, tempat sa'i. Tempat sa'i. Yang dari atas dulu, yang dari atas. Al mas'a. Ini dari dalam. Jadi mas'a, ini namanya mas'a. Ini mas'a. Mas'a ini bukan termasuk bagian daripada Masjidil Haram. Jelas? Mas'a, tempat sa'i bukan bagian daripada apa? Masjid. Artinya orang yang sedang junub di sini nggak masalah. Kini mati ya, karena bukan termasuk apa? Masjid. La sa'i syaratnya adalah apa saja? Yang pertama mengawali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi tempat sa'inya. Kini mati jangan lampunya mati. Jadi memulai sa'i dari mana? Dari Sofa. Jadi sa'i itu berlari-lari di antara Bukit Sofa dan Bukit apa? Marwah. Jadi Sofa Marwah seperti terus. Nah ini seperti ini. Nah ini. Ya. Contoh sofanya di sini, marwah di sana. Jadi langkah ke sana 1, ke sini 2. Jadi mangkat siji, balik siji, dihitung 2. Berarti dari sofa marwah 1, ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mengawali di Bukit Sofa, mengakhiri di Bukit Marwah. Jelas ya? Ini sa'i termasuk bagian daripada apa? Rukun haji. Dan 7 kali ya, berarti 7 kali itu bukan 7 bolak-balik bukan, tapi sejalan dihitung 1. Kemudian baliknya dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas? Habis. Sa'i harus dilakukan setelah tawaf yang sahih, tawaf yang sah, baik tawaf kudum atau tawaf ifadah. Ini sebatas tawaf kudum berarti bagi orang yang hajinya ifrad, melakukan kesunahan tawaf kudum, habis itu tawaf rukun, sa'i rukun. Kalau memang setelah tawaf kudum tidak langsung sa'i, orang masalah, sa'i nengko setelah tawaf wada. Yang penting sa'i harus dilakukan setelah tawaf. Tidak bisa sa'i dulu baru tawaf, nggak bisa. Tapi tawaf dulu baru apa? Baru sa'i. Itu tartibnya semacam itu. Dan sama ya, dalam sa'i tidak perlu adanya niat. Yang penting tidak ada sharif, tidak ada yang mengalihkan niatnya. Nah, waktunya sa'i yaitu tadi setelah tawaf. Sa'i itu gampang wis. Kesunahannya sa'i naik ke Bukit Sofa dan Marwah, tapi tidak terlalu tinggi. Naik qadrul qamah. Kalau qamah ki ya wong sak ngadege wong. Berarti ya sekitar lah ini namanya bukit. Ini namanya Bukit Sofa ini. Jadi orang naik ini batu. Sekarang sudah nggak bisa karena sudah dikelilingi kaca. Ya, saya cukup dengan sekitar sini tok lah. Tidak bisa naik ke dalam, nggak bisa. Ini Bukit Sofa. Nek sunai artinya munggah qadrul qamah, kadar sak dedeg. Kemudian dalam setiap langkah fi kulli syaut sunahkan untuk terus berzikir dan berdoa terus. Lah dalam sa'i disunahkan ada istilah harwalah. Mana harwalah? Ada enggak harwalah? Jadi lintasan sa'i. Yang dari atas enggak apa-apa, dari atas. Yang dari atas, lintasan sa'i. Dia apa? Lintasannya. Jadi harwalah itu
lari sekencang mungkin, sekuat tenaga, itu harwalah namanya. Jadi kalau romal dalam tawaf itu lari-lari kecil seperti orang jogging, itu namanya romal. Tapi kalau dalam sa'i disunahkan untuk harwalah, lari sak kencengmu. Nah ini ada 2 rambu berwarna hijau ini segini, kurang lebih sekitar 200 meter lah, kurang lebih apa berapa. Ini kan lintasan sa'i. Jadi tidak semuanya lari, tapi larinya hanya di sini toh, dari sini ke sini toh. Melayu sak kencenge kon, sekuat tenaga, balapan nang kono. Jadi arena balap lari. Balap lari biasa lomba balapan lari ning kene kok menang balapane nggih. Mlaku begitu masuk sini langsung wus melayu sampai sini langsung madeg maning kok main mlaku biasa maning mlaku hayin, mlaku dengan yang tenang sampai garis sini langsung lari wus maning. Jelas ya? Iya, jadi kayak lagi ginting itu wus melayu. Itu sunahnya seperti itu ya. Dan sunah hanya bagi laki-laki. Perempuan tidak sunahkan untuk harwalah. Tidak disunahkan untuk apa? Untuk harwalah. Terus kemudian disunahkan lagi al-mualah antara marrati sa'i orang liren-liren. Kadang liren-liren ya, kesel jagong apa ya gue. Sunahnya terus. Kemudian di antara kesunahannya lagi adalah mempunyai wudu, dalam arti sunnah dalam keadaan suci. Nek tawaf, at-tawafu kas-shalah. Harus suci, wajib. Tapi nek sa'i ora kudu apa? Ora kudu suci. Dalam arti klambine kena najis, tawaf sah, sa'i sah saja sa'inya. Duwe wis ngentut bar tawafan kesel, wis salat apa bar kowe ngentut bar ngentut sa'i sah sa'inya, tapi kurang afdol karena sunnahnya adalah tetap dalam keadaan suci ketika sa'i. Nah, kemudian al-mualah antara sa'i antara tawaf ya, dengan 2 rakaat tawaf itu mualah terus orang mandek orang liren. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa-doa yang kewarid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika tawaf juga disunahkan menutup aurat. Tutup auratnya ditutupi. Angger tawaf wajib nutup aurat. Aurat terbuka batal tawafnya. Kayak wong sholat persis. Tawaf kayak sholat, cuman bedanya tawaf anak ngomongnya bebas ngomong. Tapi kalau sa'i nutup aurat sunnah. Ya, artinya kebuka sedikit ada masalah. Bukan berarti ada masalah dalam arti tidak membatalkan sa'inya gitu ya. Membuka aurat depan orang lain ya tetap haram, nggak boleh ya. Bukan berarti nggak apa-apa, nggak boleh. Seumpama orang sengaja lagi melayu, anak sing ngedek baru gue, ya, anak sing ngedek tiba ya. Ya terus saya apa wis orang dadekna batal tawaf. Batal apa sa'i karena tidak diwajibkan untuk aurat. Sunnah saja sunnah. Terus yang kemudian sunnah lagi ittiba, sama ketika tawaf dengan sa'i sama ittiba ya, memakai apa? Memakai pakaian yang tadi seperti itu. Kemudian rukun terakhir adalah al-halqu. Setelah melaksanakan rukun-rukun tawaf dari mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i, yang terakhir rukunnya adalah al-halqu. Artinya gini ya, ini cerita rukun, belum cerita wajib. Karena nanti kewajiban haji kuit nyelani rukun. Kayak dene antara wukuf dengan tawaf ada sela-sela namanya mabit di Musdalifah, itu wajib. Ya, kemudian melempar jumrah Aqabah wajib. Berarti kewajiban yang dilakukan di sela-sela rukun. Ini saya cerita rukun dulu yang 5. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, yang terakhir adalah al-halqu. Halq itu mencukur rambut. Halqu itu sebetulnya wong lanang gundul. Nah, ini al-halqu. Halqu ki ngerik rambut, ini al-halqu. Kalau dipotong sedikit namanya taksir. Afdhole nek wong lanang dihalq, digundul, nek wong wadon ditaksir, dipotong secuil lah, krek ya kowe. Dadi ora digundul wong wadon ya. Nah, wong lanang sunahnya gundul. Digundul kabeh itu. Nah, itu bagian daripada apa? Daripada kewajibannya apa? Rukunnya haji, al-halqu. Dengan catatan apa yang wajib? Minimal 3 helai rambut. Tidak boleh 1 helai. Atau 1 helai dipotong 3 gak cukup. Rambut siji bae lah dipotong 3 krek durung cukup. Hitungnya siji. Rambut 1, hitungannya 1. Berapapun dipotongnya.
minimal 3 helai rambut. Berapa? 3 helai rambut. Bi ayyi kaifiyah, pan dipotong, pan dikerok, pan digunting, pan diobong, pan dicabut, pan dibrangas, terserah. Kapan waktu masuknya halaq? Sama dengan tawaf ifadah, yaitu muntasifi lailatin nahri, malam tanggal 10. Jadi baru wukuf kan tanggal 9. Wukuf tanggal 9 nggih, tanggal 9 wukuf. Malam Id, malam Idul Adha, malam Nahr, ketika jam 12 malam, nisbatnya tengah malamnya jam 12, itu masuk beberapa ibadah. 1, tawaf masuk waktu. Yang kedua, halaq masuk waktu. Yang ketiga, melempar jumroh masuk waktu. Yang keempat, mabit di Mina, mabit di Musdalifah masuk waktu juga. Jadi 4 ibadah yang masuk waktunya berbarengan, yaitu malam 10 pertengahan malam. Jelas? Jadi bebas, pan tawaf dingin kena, pan jumroh dingin kena, pan halak dingin kena, bebas karena waktu sudah masuk semua, bebas. Tapi sunahnya tertib. Tertibnya bagaimana? Sunahnya mabit dulu sebentar di Musdalifah, setelah mabit kemudian lempar jumroh baru halak baru tawaf ifadah. Di 4 hal ini tertibnya seperti itu: mabit, lempar jumroh akobah, cukur, tawaf. Meskipun pan diacak ora masalah, tapi kurang afdol. Jelas ya, karena masuk waktunya sama. Nah, ini 3 jamarat. Ini jamratul ula, jamratul wusta, jamratul akobah. Kalau tanggal 10 yang dilempar hanya ini saja. Ini tidak dilempar. Tanggal 10 7 lemparan hanya untuk jumroh akobah saja. Kita dicueki. Nah, tawaf ping pitu. Lah nanti kalau tanggal 11 baru 3-3-nya. 11, 12, 13 baru hadza. Jelas ya? Itu tadi kesunahan-kesunahnya maca donga, rambutnya dipendem ya, dipendem. Kemudian bagi orang yang botak, sunahnya untuk imrarul musa, menjalankan yang namanya silet ya, di imrar. Nah, wis ngenjang insyaallah bahas masalah muharramatul hajj. Nanti kewajiban haji di belakang, ba'dal muharramat baru bahas wajibatul hajj. Muharramat lebih rumit. Hal-hal yang diharamkan ketika haji lebih rumit. Nanti ada damnya, ada dam takhyir, takdir, kemudian tartib ya, ta'dil, ada 4 dam dalam masalah haji. Ben ngerti kabeh wis. Ana nadhamane kok diapalna kok. Nadham dalam kitab Bajuri, ada di Bajuri itu ada nadhamnya Al-Imam Ismail ibn Muqri, 19 nadham diapalna ben supaya bisa paham. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Bidin adalah akhirah. Alhamdulillah. Fatihah.